Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 642 Memburu Seluruh Kota. Nona. Di pintu, pengemudi Rania Lon bergegas dan melihat tubuh nomor 18 di lantai. Wajahnya berubah drastis. Mendengar telepon tersebut, dia bergegas dengan cepat tanpa diduga terjadi sesuatu. Nona, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, oke. Rania Lon menatap nomor 18, air mata jatuh. Dia tak bisa menahannya. Tapi dia mati. Dia bahkan tidak tahu siapa nama sebenarnya nomor 18 ini. Nona, kita harus cepat. Sopir itu berkata dengan cepat. Pergi. Keluar dari sini. Daerah selatan pesisir ini adalah tempat yang benar dan salah. Sebelum datang, dia sudah mengerti bahwa kota yang dikenal sebagai tanah terlarang daerah selatan pesisir ini jelas bukan kota yang bisa dimasuki sesuka hati. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Rania Lon datang ke sini tidak ingin melakukan hal buruk sama sekali, tapi kenapa masih ada yang mengejarnya? Terlepas dari begitu banyak pertanyaan, dia harus segera membawa pergi Rania Lon. Mata Rania Lon memerah, dan dia tidak menyangka ini akan terjadi secara tiba-tiba. Bahkan jika dia terbiasa melihat adegan besar, dia masih ketakutan saat ini. Ayo pergi. Aku khawatir kita tidak akan bisa pergi jika terlambat. Dia memandang nomor 18 dan tanpa kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, dia ditarik oleh pengemudinya. Segera, Zen dan yang lainnya tiba dan melihat nomor 18 terbaring di tanah, wajahnya sudah penuh dengan darah. Matanya langsung berubah menjadi pembunuh. 18. Saudara Zen berlutut di depan 18 dan memeluknya. Tubuhnya gemetar dan giginya gemeretak. Wajah itu sudah penuh dengan dendam, sudut matanya terus bergerak-gerak. Matanya merah dan berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar karena marah dan menutupi kelopak mata Eitin. Kata demi kata, dia meraung dan berteriak. Mereka harus membayar hutang darah ini. Seluruh daerah selatan pesisir bergerak. Semua 30 orang angkatan pertama tanpa nomor 18 diberangkatkan. Angkatan kedua, angkatan ketiga, dan bahkan angkatan keempat yang sementara dilatih juga turun bergerak. Semua mengambil tindakan. Semua orang di lingkaran bawah tanah daerah selatan pesisir dikirim untuk menutup semua pintu masuk dan keluar dari seluruh daerah selatan pesisir. Kepung seluruh kota. Grey Z dengan dingin memerintahkan. Orang-orang yang datang kali ini jauh di luar imajinasi saya. Wajah Juan Ander penuh amarah, lebih menyalahkan diri sendiri. Mereka mendeteksi bahwa dua orang itu telah menyelinap ke daerah selatan pesisir. Tetapi mereka tidak dapat memantau keberadaan mereka secara real time. Dan akibatnya, nomor 18 jadi korban. Dia menyalahkan diri sendiri, hatinya penuh kesakitan yang mendalam. Dua master tingkat master, tidak mungkin bagi kalian untuk memantau secara real time. Grey Z berkata, apakah orang seperti itu memasuki daerah selatan pesisir hanya untuk tujuan membunuh putri keluarga naga, Rania Lon? Ini benar-benar mustahil. Jika hanya untuk membunuh Rania Lon, ada lebih banyak kesempatan di luar, jadi tidak perlu melakukannya di daerah selatan pesisir. Mereka ingin membunuh Rania Lon di sini, hanya ada satu kemungkinan. Cari di seluruh kota. Grey Z berteriak, jangan biarkan mereka kabur. Ya, Juan Ander secara pribadi dikerahkan. Di seluruh daerah selatan pesisir, seperti gelombang, ribuan orang dari lingkaran bawah tanah berpatroli di mana-mana. Terutama orang-orang seperti Zen dan lainnya, bahkan tidak minum seteguk air atau makan sesuap nasi, mereka terus mencari. Mereka akan membunuh dua bajingan ini dan membalas dendam 18. Sejak mereka memutuskan untuk mengikuti Grey Z, Brother Zen dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Dan mereka bisa mati kapan saja. Hari ini adalah pengorbanan 18 dan mungkin besok itu adalah Brother Zen. Ini adalah jalan yang mereka pilih dan mereka tidak akan mundur. Mereka tidak takut mati, tetapi selama mereka masih hidup, mereka harus membalas dendam saudara mereka yang sudah mati. Malam sudah larut.
Setelah mencari semalaman, kedua pria berbaju hitam itu masih belum ditemukan. Awalnya mereka sengaja mengungkapkan keberadaan mereka untuk menarik orang-orang dari tanah terlarang daerah selatan pesisir, menatap mereka, dan kemudian membunuh Rania Lon di depan mereka. Bab 643. Hutang darah dibayar darah. Apakah ini mereka lakukan untuk menyalahkan Rose City? Jika Rania Lone meninggal di pesisir selatan, maka keluarga Lone dari keluarga kaya di utara akan bereaksi. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Mereka pasti akan marah dan mengirim para master kuat untuk meratakan pesisir selatan. Ini konspirasi yang kejam. Cari terus. Temukan kedua bajingan ini. Bunuh mereka. Berikan balas dendam untuk 18. Saat ini, Rose City seperti menyebarkan jaring besar. Selama kedua orang itu muncul, mereka akan mengejarnya, membungkusnya sepenuhnya, dan kemudian ribuan orang datang dan mengepung. Kedua pria berbaju hitam itu telah menerobos penjagaan 2 kali. Setiap kali mereka ingin melarikan diri, bahkan sebelum mereka keluar, sekelompok besar orang datang mengejar lagi dan lagi, jadi mereka harus terus bersembunyi. Pertahanan pesisir selatan terlalu menakutkan. Kedua orang itu bersembunyi di tempat terpencil, dan jejak ketakutan muncul di mata mereka. Di hadapan saudara Zen, mereka tidak takut. Dengan kekuatan tingkat master, mereka tidak sulit untuk membunuh Zen dan kawan-kawan. Tapi pertahanan pesisir selatan terlalu menakutkan, seperti jaring. Selama mereka muncul, mereka akan segera tersapu jaring itu. Dan begitu mereka dikepung, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka baru saja ingin melarikan diri dari gerbang kota lama, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang sudah lama berjaga di sana. Begitu mereka muncul, lampu menyala terang, dan ratusan orang bergegas, membuat mereka mundur dan melarikan diri kembali ke kota lagi. Ini terlalu menakutkan. Tanah terlarang di pesisir selatan ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu dari mereka bertanya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuan Grey Z, tetapi sekarang tampaknya kita tidak dapat menembus pertahanan pesisir selatan sendirian. Engkau harus pergi dari sini dan memberitahu Lord tentang situasi di pesisir selatan. Bahwa orang yang di pesisir selatan ini, meski dia bukan orang kaya dari utara, dia bisa menciptakan daerah terlarang di pesisir selatan ini lebih kuat. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Orang kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin orang ini lebih menakutkan daripada keluarga kaya di utara. Keduanya saling memandang dan memutuskan untuk menerobos lagi. Bahkan jika satu orang meninggal, satunya harus lolos untuk memberi kabar. Bang! Tiba-tiba, cahaya di atas kepala mereka tiba-tiba menyala, seketika seperti siang hari. Setelah belasan lampu jalan dinyalakan, 2 orang yang sempat menyusup di gang yang gelap itu tiba-tiba terlihat. Wajah keduanya segera berubah. Bagaimana orang-orang dari pesisir selatan menemukan mereka di tempat itu begitu cepat? Hah, hah, sekelompok serigala datang. Di mata Brother Zen, amarah membumbung ke langit dengan niat membunuh di hatinya. Itu mereka. Dia meraung. Kalian bunuh 18, bunuh saudaraku. Saudara Zen mengarahkan tangannya, selusin orang di belakangnya, tubuhnya berubah, dan teknik formasi pertempuran menyerang dan membunuh terbentuk dalam sekejap. Bunuh mereka. Balas dendam untuk 18. Begitu suara itu jatuh, selusin orang itu bergegas maju, dan sisanya langsung mengepung kedua pria berbaju hitam. Malam ini, meski mereka semua mati, mereka pasti tidak akan membiarkan kedua pria berbaju hitam itu kabur. Kalian terlalu lemah. Kedua pria berbaju hitam itu mencibir. Di hadapan kekuatan kami, apa yang disebut teknik formasi pertempuran tidak ada apa-apanya. Karena kamu mencari kematian, maka kami akan memenuhinya. Petik 2. Bunuh mereka. Petik 2. Napas kedua pria berbaju hitam itu meningkat tajam. Bahkan di tangan master level master, mereka bisa dianggap luar biasa. Pada saat ini, kedua orang itu tidak takut dengan teknik formasi pertempuran Brother Zen dan yang lainnya, dan wajah mereka penuh dengan pembunuhan. Jika kamu ingin mati,
Akan kubunuh kalian semua dari pesisir selatan hari ini. Bab 644. Mematahkan formasi. Perkelahian segera terjadi. Saudara Zen dan yang lainnya, seperti serigala berdarah, bergegas menuju kedua pria berbaju hitam. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan itu bergema di seluruh gang, dan hampir seketika efektivitas tempur terkuatnya pecah. Mereka tidak memiliki keinginan lain selain membunuh. Mereka harus membunuh dua bajingan ini dan membalas dendam saudara mereka. Bang! Teknik formasi pertempuran, buka dan tutup, selusin orang, seolah-olah mereka menjadi utuh dalam sekejap. Saling pengertian dan kerja sama mereka telah mencapai titik ekstrim. Baik penyerangan maupun pertahanan, mereka telah meningkat pesat. Saudara Zen menjadi gila, tinjunya meraung, pukulan demi pukulan, seolah tanpa lelah terus menghujam ganas. Mati kau. Kedua pria berbaju hitam itu terus menangkis dan menghindar dengan gesit. Ekspresi keduanya berubah sedikit. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang seperti Brother Zen ini akan begitu gila. Mereka sama sekali tidak takut mati. Mereka tak takut terluka. Terus meninju membabi buta. Orang gila. Sekelompok orang gila. Orang-orang di depan mereka hanyalah sekelompok orang gila, bahkan jika mereka berdua bisa membunuh mereka, mereka juga pasti akan diseret sampai mati dengan paksa. Terobos. Dua orang berpakaian hitam itu, yang telah mengalami banyak pertempuran dan pengalaman, dapat melihat semuanya sekaligus. Bahkan jika saudara Zen dan lain-lain mati bersama hari ini, mereka juga pasti akan tinggal selamanya. Mereka membuat keputusan yang menentukan dan memilih untuk menerobos. Bang! Tinju panjang itu seperti badai, menghantam bahu Brother Zen, mengguncangnya, dan menerbangkannya. Keadaan itu tiba-tiba membuka celah formasi. Ayo pergi. Saat kedua sosok itu bergerak, mereka tahu betul bahwa titik serangan terkuat dalam formasi pertempuran pasti akan menjadi titik lemah pertahanan. Menjatuhkan Zen adalah kesempatan untuk menerobos. Hentikan mereka. Brother Zen meraung, satu lengannya terkulai dan terkilir. Tetapi dia tidak memperdulikannya. Dengan tangan yang lain, dia menghentak tanah dengan keras dan badannya bangkit lagi. Jangan biarkan kedua bajingan ini lari. Halangi mereka. Selusin orang yang tersisa bereaksi dengan cepat dan segera nomor 6 menggantikan posisi saudara Zen. Mau pergi? Jangan bermimpi. Kedua pria berpakaian hitam itu terdiam. Mereka tidak menyangka orang-orang ini bereaksi begitu cepat dan aura pembunuh di mata mereka semakin kuat. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dari kiri dan kanan, dan menyerang pada saat yang sama, langsung menghantam keenam. Bunuh dia. Serangan itu benar-benar memporak-porandakan formasi battle array. Mereka dapat melihat bahwa rangkaian teknik formasi pertempuran ini, kuncinya ada di dua penyerang utama, saudara Zen dan nomor 6. Saudara Zen telah kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya, selama mereka bisa membunuh si nomor 6, formasi pertempuran ini akan sepenuhnya rusak. Kedua orang itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka, sangat cepat. Cepat sekali. Ekspresi Zen berubah drastis. Dia tidak menyangka mereka berdua menyembunyikan kekuatan mereka. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kedua pria ini tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang teknik formasi pertempuran. Cara memecahkan, cara menyerang dengan siapa yang ditargetkan, semuanya jelas. Hanya dengan satu gerakan, nomor 6 kena hantam dan segera mundur beberapa langkah. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan orang lain yang bertindak sebagai pertahanan utama sudah terlambat. Lindungi nomor 6. Saudara Zen berjuang untuk berdiri, mengertakkan gigi dan hendak bergegas maju. Tapi dua pria berbaju hitam tidak ingin kesempatan seperti itu terbuang percuma. Seperti hantu, dua orang itu mengangkat telapak tangan mereka pada saat yang sama, mengubahnya menjadi dua pegangan yang tajam. Seperti pisau yang melesat langsung ke nomor 6. Bunuh dia. Secepat kilat. Nomor 6. Hati-hati. Nomor 6. Mundur. Mata Zen itu membelalak dan beberapa orang berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka ingin membantu tetapi sudah terlambat. Kedua pria berbaju hitam ini terlalu kuat. Mata nomor 6 tiba-tiba menyusut tetapi dia tidak mundur.
Jika dia mundur, kedua bajingan ini akan melarikan diri. Mereka telah membunuh 18, bahkan meski dia juga harus mati, mereka tidak boleh diizinkan untuk melarikan diri. Ayo. Nomor 6 meraung, matanya benar-benar menatap kejam, dan dia melambaikan tinjunya. Bahkan meski dia mati, dia masih akan menahan kedua orang itu untuk mencegah mereka pergi. Dua tinju mengarah ke kepala nomor 6 dengan ganas. Swing. Tanda seru. Bang. Bang. Tiba-tiba sesosok tubuh, seperti angin dan hujan, datang ke samping nomor 6 hampir seketika. Nafas yang akrab membuat mata nomor 6 tiba-tiba berbinar. Bab 645. Ayo pergi. Kakak. Dua pukulan meledak, menghantam dua tinju yang sudah hampir meledakkan kepala nomor 6. Ekspresi kedua pria berbaju hitam berubah drastis dan mereka buru-buru mundur selusin langkah, menatap Grey Z dengan kaget, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Ini sangat kuat. Jenis kekuatan meninju ini bergantung sepenuhnya pada kekuatan tubuh, bagaimana bisa begitu menakutkan. Mata kedua pria berbaju hitam berubah, memikirkan teknik formasi pertempuran ini. Dan pada saat ini, mereka secara pribadi merasakan tinju Grey Z dan sebuah nama tiba-tiba muncul di benak mereka. Siapa kau? Orang yang akan membunuhmu. Grey Z tidak ingin omong kosong. Matanya, seperti bintang dingin di malam yang gelap, tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat dua pria berbaju hitam. Sedikit menggerakkan kakinya, kekuatannya langsung meledak. Baru langkah pertama, angin kencang yang bertiup membuat kedua pria berbaju hitam itu pucat dan nyeri. Om! Grey Z melompat dan tanah langsung tenggelam. Seperti bola meriam, dia ganas dan mendominasi, dan hampir seketika, dia bergegas ke dua pria berbaju hitam. Meninju keras. Mati. Kedua pria berbaju hitam itu meraung, merasakan hawa dingin instan di punggung mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain memukul dan menghadapi Grey Z, tidak ada kesempatan lain. Bang! Terdengar suara keras dan segera diikuti suara tulang retak. Mereka merasa tinju mereka mengenai pelat baja. Meski mereka merasa sudah sangat kuat dalam kungfu horizontal, pukulan ini, hampir seketika, menghancurkan kepercayaan diri mereka. Semua anggapan remeh dan kesombongan mereka hancur seketika. Bang! Grey Z melancarkan dua pukulan tinju berturut-turut, menyebabkan serangkaian semburan di udara, dan tinju kedua pria berbaju hitam yang bertabrakan dengan tinju Grey itu langsung retak. Kamu, kamu! Salah satu pria berbaju hitam, wajahnya berubah drastis. Matanya penuh ketakutan, dan hal yang paling mengkhawatirkan benar-benar terjadi. Dia tidak berani menyebut nama itu, tapi ketakutan di matanya tidak berhenti sama sekali. Lord harus segera diberitahu, dan berita ini harus dikirim kembali. Orang di balik tanah terlarang pesisir selatan ini ternyata orang itu. Benar orang itu. Kalian tahu teknik formasi pertempuran. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kalian orang yang begitu akrab. Grey Z menatap kedua pria berbaju hitam. Hanya saja aku tidak tahu siapa kalian, dan siapa yang mengutus kalian. Bagiku tidak masalah. Karena kalian berada di pesisir selatan, maka tidak akan bisa pergi lagi. Dia berdiri di sana, tetapi tidak bergerak lagi, dan dengan dingin berteriak. Balasan dendam 18. Begitu suara itu turun, Brother Zen dan yang lainnya langsung meraung dan menyerang ganas. Penuh kegilaan dan amarah. Kedua orang itu mencoba melawan tapi dengan tinju yang retak mereka tak mampu melakukan perlawanan. Mereka langsung ditelan oleh orang-orang gila seperti kakak Zen. Bang! 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 Arg-ak! Jeritan memilukan keluar dari mulut kedua orang itu. Hanya dalam sekejap, dua pria berbaju hitam itu tergeletak, tulang-tulang di tubuhnya patah setiap inci, terbaring di tanah tidak bisa bergerak. Wajah mereka penuh kepanikan. Tidak hanya takut pada Grey Z, tetapi juga seluruh pesisir selatan. Takut pada kelompok orang gila ini. Setelah pertempuran ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa apa yang disebut tanah terlarang di pesisir selatan pasti bukan hanya karena Grey Z, orang yang menakutkan ini, tetapi juga karena aku tahu, kamu pasti tidak akan mengatakan siapa orang yang mengutus kalian, jadi aku juga tidak bermaksud untuk bertanya pada kalian.
Grey Z berjalan mendekat dan menatap kedua pria berbaju hitam dengan cahaya dingin di matanya. Pergilah. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menginjaknya, dan kedua pria berbaju hitam itu tewas seketika. Untuk orang-orang seperti ini, Grey Z sangat jelas bahwa tidak mungkin menggunakan cara untuk memaksa mereka mengakui siapa orang di belakang mereka. Tapi setidaknya, dia yakin dugaannya tidak salah. Keluarga kaya di utara sudah begitu membusuk. Sekarang, apakah mereka juga mulai takut? Kedua orang ini sangat familiar dengan teknik formasi pertempuran, yang berarti mereka telah menghadapi teknik formasi pertempuran sebelumnya, dan orang-orang di belakang mereka ini bahkan mungkin mengenalinya. Grey Z sama sekali tidak terkejut ketika mereka tiba-tiba muncul di pesisir selatan. Tanah terlarang di pesisir selatan sekarang melakukan yang terbaik, dan dia bahkan mengeluarkan ancamannya untuk orang-orang di utara. Akan selalu ada orang yang tidak bisa duduk diam. Grey Z berbalik untuk pergi, dan Brother Zen tiba-tiba berteriak. Apa ini? Dia menoleh. Brother Zen berjongkok di tanah, menarik kerah kedua pria berbaju hitam. Ada gambar pola di sisi leher mereka. Sebuah tato khusus. The Red Cloud, 646. Utara itu kejam. Mata Grey Z tiba-tiba menjadi tajam. Awan merah. Setelah dia menatap topeng kedua pria berbaju hitam, wajah keduanya telah rusak dan mereka tidak tahu identitasnya. Grey Z tahu bahwa ini adalah tindakan dari salah satu keluarga utara, tetapi dia tidak berharap itu terkait dengan awan merah. Awan merah yang dia cari-cari selama ini. Sepertinya rencanaku tidak salah sama sekali. Grey Z mengangkat kepalanya, melihat ke arah utara, dan sedikit menyipitkan matanya, seolah-olah melihat orang lain di udara. Tunggulah, aku akan segera menuju utara. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan meminta Brother Zen mengurus kedua pria berbaju hitam itu dan mempersiapkan pemakaman nomor 18. Pada saat yang sama, di utara kediaman keluarga Lone. Wajah Rania Lone masih menyimpan ketakutan. Dia duduk di sana dan minum banyak air tapi wajahnya masih pucat. Putri Fiang Lone, siapa yang berani ingin membunuhnya? Patriark keluarga Lone, Fiang Lone menamparkan meja dengan marah. Ekspresi membunuh muncul di wajahnya. Temukan informasi untukku. Cari tahu siapa itu. Tidak peduli siapa itu, aku ingin dia menghilang dari dunia ini. Ya, beberapa bawahan segera menjawab dengan hormat berbalik dan pergi. Fiang Lone berjalan ke Rania Lone dan menepuk pundaknya dengan ekspresi lembut dan perhatian di wajahnya. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja di rumah. Rania Lone menatapnya, tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk lembut. Wajahnya sangat pucat dan pikirannya selalu tertuju pada kematian 18. Seseorang yang tidak mengenalnya rela mati untuk melindungi dirinya karena perintah seseorang. Ayah, kita harus menemukan pembunuhnya. Rania Lone menarik nafas panjang, aku berhutang nyawa pada orang itu dan harus membalaskan dendamnya. Tenang, Fiang Lone mengangguk, aku akan mengurus masalah ini. Dia memiliki mata yang dalam, menatap Rania Lone dengan sungguh-sungguh. Melihat Rania Lone tidak terluka, dia dengan cepat menghibur beberapa patah kata. Setelah beberapa saat, kulit Rania Lone membaik. Kalau kamu ke daerah pesisir selatan, kamu harus membawa lebih banyak orang. Kata Fiang Lone, aku sudah mengaturnya. Nanti kamu harus punya 4 pengawal atau lebih untuk mengikutimu saat kamu pergi. Sekarang tidak hanya di utara, tapi juga di selatan. Sudah tidak aman lagi. Rania Lone mengangkat kepalanya, jejak keterkejutan muncul di matanya. Rose City, apa itu dia? Fiang Lone tiba-tiba bertanya. Dia tahu bahwa Rania Lone mati-matian pergi ke daerah pesisir selatan hanya untuk orang itu. Begitu dia mendengar nama Grey Z, Rania Lone tidak peduli tentang apapun. Di telepon, Rania Lone mengatakan itu bukan dia, tapi Fiang Lone bertanya lagi sekarang. Bukan dia. Rania Lone tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kuharap itu juga dia. Rasa kehilangan di wajahnya tidak bisa disembunyikan, dan air matanya segera mengalir. Jangan terlalu sedih. Fiang Lone menghela nafas. Mungkin, dia sudah lama meninggal.
diusir oleh keluarga Z dan menjadi anak yang terlantar. Tidak hanya berkeliaran di jalanan begitu membahayakan, tapi juga banyak musuh dari keluarga Z. Tidak akan membiarkan anggota keluarga Z berkeliaran bebas di luar. Jika mereka ingin membunuh, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Utara sangat kejam, pertarungan di antara keluarga kaya dan biasa, bahkan lebih kejam. Yang kuat selalu menginjak mayat orang lain. Di sini, jika orang lain tidak menjadi mayat, maka kamu yang akan menjadi mayat. Mendengar kata-kata ini, Rania Lone tidak bisa menahannya lagi, dan terjun ke pelukan Fiang Lone dan menangis. Dia patah hati. Jangan menangis, ayah merasa tertekan saat kau menangis. Fiang Lone menghela nafas, menepuk punggung Rania Lone, dan terus menghiburnya. Untuk beberapa saat, Rania Lone berhenti menangis, namun kehilangan dan kesedihan di wajahnya masih sulit untuk disembunyikan. Fiang Lone belum pernah melihat putrinya ini begitu sedih. Dia ingin menghibur beberapa kata lagi, namun Rania Lone tersenyum. Ayah, aku kembali ke perusahaan. Setelah berbicara, Rania Lone berhenti berbicara dan berbalik untuk pergi. Melihat Rania pergi dari belakang membuat Fiang Lone merasa tertekan. Fiang Lone tidak mengatakan apa-apa tetapi melihat punggung putrinya sampai dia meninggalkan rumah. Patriark, nona muda pasti melihat orang itu, tapi mungkinkah dia tidak bisa mengenalinya? Lagi pula, mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bab 647. Di belakangnya, sebuah suara datang. Fiang Lone juga tidak menoleh. Di dunia ini, jika Rania tidak bisa mengenalinya, maka tidak ada yang bisa mengenalinya. Dia berkata dengan enteng. Melihat reaksi Rania, orang di Rose City itu jelas bukan terlantar dari keluarga Z, apalagi. Ya, Fiang Lone menyipitkan matanya sedikit, matanya dalam, seperti galaksi, dan ketika orang-orang melihatnya sekilas, mereka merasa bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan tidak dapat membebaskan diri. Saya khawatir orang ini dengan sengaja meminjam nama orang itu untuk memicu badai. Dia berkata dengan penuh arti. Tampaknya utara benar-benar tidak damai. Perintahkan agar semua rencana perluasan industri keluarga Lone dihentikan. Ya, Fiang Lone berdiri di pintu, melihat ke arah pintu untuk waktu yang lama. Dalam pikirannya, semua ekspresi Rania Lone barusan selalu ada di benaknya, seperti bingkai demi bingkai, bermain dalam satu lingkaran. Setelah sekian lama, dia menutup matanya. Benar saja, itu bukan dia. Metode penyamarannya bekerja dengan baik. Saat itu, Rania Lone kembali ke grup Lone dan memasuki kantor, tinggal di sana selama 1 jam penuh. Dia berdiri di depan jendela Prancis yang besar, ekspresi wajahnya benar-benar berbeda dari gadis yang patah hati barusan. Bahkan lebih berbeda dari yang sebelumnya, gadis yang akan menangis dan gemetar ketakutan karena melihat pembunuhan itu. Matanya tajam dan wajahnya tanpa ekspresi. Rania Lone menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan segera memanggil staf grup Lone dan kepala berbagai departemen ke kantor. Presiden Lone. Beberapa eksekutif ketakutan. Rania Lone selalu kuat. Sekretaris yang dikeluarkan kemarin telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tetapi karena tidak tahu apa yang dia katakan salah, Rania Lone tidak menunjukkan belas kasihan langsung memecatnya. Tidak mudah melakukan banyak hal di bawah Rania Lone. Mulai sekarang, grup Lone hanya memiliki satu tujuan strategis. Rania Lone melihat sekeliling dan melihat beberapa staf eksekutif yang sedikit ketakutan. Saya tidak mengizinkan Syam Group dari pesisir selatan memiliki peluang untuk memasuki utara. Begitu suara itu turun, sekelompok eksekutif semua tercengang. Syam Group dari daerah pesisir selatan. Dibandingkan dengan Lone Group, hal itu bisa diabaikan sama sekali, di mata mereka ini hanya bisa dibilang perusahaan kecil. Bahkan jika Syam Group saat ini sedang berjalan lancar, itu bukanlah perusahaan kelas atas seperti grup Lone. Presiden Lone, keluarga Syam. Perlukah kita mencemaskannya? Syam Group sangat biasa. Rania Lone memiliki mata yang tajam. Tetapi darah Syam itu benar-benar tidak biasa sama sekali. Mendengar kata-kata ini, berapa banyak eksekutif ini bahkan lebih terkejut.
Dalam beberapa tahun terakhir, kapan mereka pernah mendengar Rania Lone sangat memuji seseorang? Tidak pernah. Bahkan untuk perusahaan besar internasional dan perusahaan multinasional, Rania Lone tidak pernah melakukan evaluasi seperti itu. Apa Syam ini sangat bagus? Apa Dewi Bisnis Selatan itu begitu kuat? Syam Group ditakdirkan untuk menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan grup Lone, dan bahkan mungkin melampaui kita. Setiap perkataan Rania Lone mengejutkan beberapa eksekutif. Jika mereka tidak diberitahu oleh Rania Lone sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Jadi, dengan semangat 12 poin, mulai hari ini, lakukan yang terbaik untuk menghentikan Syam Group. Apakah kalian mengerti? Ya, beberapa eksekutif menarik napas dalam-dalam, tidak berani ragu-ragu. Mereka segera pergi untuk mengumpulkan semua informasi tentang Syam Group. Mulai sekarang, Syam Group telah menjadi lawan terbesar mereka. Bahkan meski mereka memandang rendah keluarga Syam sekarang, tetapi penilaian Rania Lone tidak pernah salah. Bab 648. 100% Anda. Keluarga Syam ini sangat menakutkan. Mereka tiba-tiba sadar, mulai menatap Syam, dan beberapa eksekutif terkejut hingga berkeringat dingin. Di kantor, hanya tersisa Rania Lone. Dia masih berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat ke arah Rose City, matanya bersinar karena kegembiraan dan sedikit ketidakberdayaan. Aku tahu, 100%, itu adalah kamu. Dia diam-diam berkata dalam hatinya. Bahkan jika kamu berpura-pura gila, atau jika kamu dengan sengaja menolakku, tapi aku 100% yakin. Grey Z itu kamu. Ketika Rania Lone pertama kali melihat, dia mengenali Grey Z dan 100% yakin bahwa pria di Rose City adalah bajingan baunya ketika dia masih kecil. Bahkan jika Grey Z pura-pura tidak mengenal dirinya sendiri. Kamu adalah suami Dara. Itu juga palsu kan? Rania Lone bergumam. Apapun alasannya, apapun yang terjadi, kamu adalah milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan jika, meskipun ingin dia menukarnya dengan Lone Group, dia tidak akan ragu-ragu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih penting dari Grey Z. Di dunia ini, tidak akan ada orang lain yang lebih peduli dengan Grey Z daripada dirinya sendiri. Bahkan darah Syam, dia pasti lebih rendah dari dirinya. Dia tidak tahu mengapa Grey Z tidak mengenali dirinya sendiri, tetapi dia pasti punya alasan sendiri. Dia bahkan tidak tahu mengapa keluarga itu tiba-tiba menyetujui kembali pernikahan dengan Grey Z ketika dia masih kecil. Dia bahkan tahu bahwa Fiang Lone tampaknya sangat memperhatikan identitas Grey Z. Dia hanya ingin melindungi Grey Z dan tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan informasi tentang Grey Z darinya. Dara Syam, jika kamu menolak mengembalikan Grey Z kepadaku, maka aku hanya bisa merebutnya. Mata Rania Lone tegas. Saat itu, daerah pesisir selatan. Suasananya agak mencekam. Pemakaman nomor 18 telah ditangani. Untuk hal semacam ini, Zen dan yang lainnya telah mempersiapkan diri sejak lama. Ketika mereka tidak mengikuti Grey Z dan masih berkeliaran di lingkaran bawah tanah, mereka tahu cepat atau lambat mereka akan mati. Hanya saja ketika seseorang di sekitar mereka mengalami kematian, mereka akan tetap merasa sedih dan tidak akan menyerah. Seluruh lingkaran bawah tanah daerah pesisir selatan, lebih dari 3.000 orang, semuanya berkumpul di sini. Kita akan membawa 18 pulang. Brother Zen tanpa ekspresi. Mereka tidak menyalahkan Grey Z. Jika bukan karena Grey Z, jika mereka mati, mereka tidak akan memiliki martabat apapun. Hidup dan mati adalah pilihan mereka sendiri. Karena mereka memulai jalan ini, hidup adalah tujuan mereka, dan kematian adalah jalan pulang. Saya akan pergi. Grey Z berkata. Saya juga akan ikut membawanya pulang. Saudara Zen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Grey Z. Bibirnya bergerak, matanya merah, dan dia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk dengan berat. Aku akan pergi denganmu. Mata Dara Syam benar-benar merah, dengan air mata masih menetes di matanya. Kehilangan seseorang bukanlah hal yang ingin dilihatnya. Belum lagi seseorang yang sering dilihatnya dan melindungi dirinya.
Mereka semua adalah pahlawan untuk melindungi kota dan orang-orang di sini. Mereka tidak takut pada apapun, bahkan pada kematian. Grey Z menyeka air mata dari sudut mata darah Syam. Dengan lembut berkata, "Kamu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan di sini, apakah kamu mengerti?" Darah Syam menatap mata Grey Z dan mengangguk. "Aku pasti bisa melakukannya." Grey Z memintanya untuk membawa Syam memasuki pasar utara dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, grup Lone di utara, Dewi Bisnis Utara, Rania Lone, secara pribadi mengumumkan bahwa hal terpenting berikutnya bagi grup Lone adalah memblokir jalan masuk Syam Group. Pertempuran yang sulit ini tidak bisa dihindari. Berita itu langsung meledak. Itu adalah grup Lone, raksasa komersial utara, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Jangankan Syam Group, sebuah perusahaan yang baru berkembang kurang dari setahun, bahkan jika itu adalah raksasa yang telah berbisnis selama lebih dari 10 atau 20 tahun, di depan grup Lone, mereka masih harus menundukkan kepala. Begitu berita keluar, bukan hanya utara, tetapi seluruh negari ikut terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa grup Lone akan mementingkan grup Syam. Karena itu bagaikan gajah yang mengumumkan akan membunuh semut. Itu adalah momentum bagus. Tidak peduli seberapa cepat Syam Group berkembang, tidak mungkin untuk mengejar grup Lone, bahkan jika mereka ingin bernafas di kaki grup Lone dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup, itu sangat sulit. Belum lagi, kini Lone Group telah mengumumkan akan menyerang Syam sebagai target terpenting mereka. Jalan Syam ke utara akan langsung terputus dan tidak ada kesempatan lagi.